Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilin. NIM saya 0513260009 dari UPBJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 2 mata kuliah basis data, yaitu tugasnya berdasarkan entity relationship diagram di atas. Silakan buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SMPP. Oke, kita akan buka SMPP-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal, kemudian di sini ada tulisan Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Kita yang butuh Apache dan MySQL untuk membuat database ya. Oke, di sini kita akan start dulu di Apache. Ketika sudah hijau, berarti sudah bisa ya. Kemudian di MySQL. Oke, di sini sudah hijau, berarti tandanya sudah bisa. Oke, kita nggak usah ke web, kita klik admin aja di bagian MySQL. Kita klik admin, nanti dia akan otomatis ke localhost. Oke, admin. Oke. Di sini kita akan buat database baru. Di sini paling pojok kiri kita klik baru. Kemudian kita berikan nama basis datanya. Kita akan beri nama tugas saja ya. Tugas 2. tugas. Kita akan buat tugas. Setelah itu jika sudah, kita klik oke, tugas. Setelah sudah buat database, kita akan ke SQL ya. Sini kita akan buat tabel dulu sesuai dengan IRD-nya. IRD-nya ada entity dokter, pasien, daftar, administration, dan dokter admin. Di sini masing-masing entity memiliki atributnya masing-masing. Oke, kita akan pertama-tama kita buat entity dari dokter ya. Dokter tadi ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir dokter. Oke, ID dokter. Saya pakaiin tipe data integer, kemudian primary, yang dimana ID ini nanti unik dan tidak boleh di duplikat ya. Oke, jadi di sini menggunakan tipe data integer. Ini tuh bebas ya, yang saya tahu tuh lebarnya gitu, lebar di ini database nya, bukan maksimal karakternya, bukan. Terus primary key agar konstan gitulah. Jadi ini nggak boleh ada duplikat dan nggak boleh kosong. Auto increment adalah penambahan, jadi misalnya dia tuh fitur untuk mengisi kolom secara otomatis dengan angka yang bertambah 1 setiap kali ada data baru. Jadi misal di sini kita bikin pasien A, jadi nanti ketika tambahkan bikin pasien baru lagi, dia akan otomatis nambah. Jadi nggak perlu masukin manual gitu. Kayak misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, di sini ada dokter, nama dokter, tanggal lahir dokter, nama dokter. Sini nama dokter kita akan menggunakan varchar ya. Varchar ini bebas berapa aja sesuai dengan ketentuan juga. Alamat dokter ya. Alamat dokter. Alamat dokter, nama dokter, tanggal lahir dokter, tanggal lahir ya. Tanggal lahir kita menggunakan date. Kemudian spesialis, nomor HP pakai integer. Nomor HP kan isinya kan cuma 12, jadi kita batasin 12. Habis itu spesialis
spesialis waktu kerja ya. Pasien dokter, ID dokter, ID pasien, dokter, ID pasien, resep waktu periksa. Pasien dokter, pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin pasien. ID pasien, nama pasien, kemudian jenis kelamin pasien. Ini jenis kelamin kita menggunakan tipe enum ya, biar nanti bisa dipilih dia itu laki-laki atau perempuan. Terus alamat. Sudah, berarti daftar. ID daftar di admin, ID pasien. ID pasien, ada admin. Oke, ada admin, ID pasien sudah, berarti ke administrator.
ID admin, waktu jaga, nama admin. Oke. Nama admin. Oke, sudah. Habis itu yang terakhir dokter admin. Sini ada ID data, ID admin, dan ID dokter. ID admin, ID dokter. Oke, ini udah semua ya, udah bikin datanya semua, udah semuanya. Dokter, niki 7 atribut, ada 6 dokter, alamat dokter, tanggal dokter, nomor apa, saya waktu kerja, sama itu pun pasien, dokter, dan pasien, ID di dokter, di pasien. Oke. Nah, ketika sudah bikin tabelnya di SQL, kita klik kirim. Satu kesalahan ditemukan. Oh sorry, kayaknya ada yang salah di bagian create tabel daftar dokter. Oh ini. Wait, yang salah di mana? Sumir at position. Oh, di pasien dokter guys, salahnya. Oke. Mana pasien dokter? Oke, kayaknya udah sih. Dokter already exists. Wait, kok nggak bisa ya guys? Pasien dokter. Kan beda tuh. Data dokter yang di pasien ID.
Coba kita ganti nama, bisa nggak? Oke, bisa. Oh, kita bikin 2 ternyata. Aduh. Oke. Setelah buat, dia akan seperti ini. Jadi administrasi, daftar, dokter admin, pasien dokter. Oke. Setelah selesai, kita akan menambahkan pasien terlebih dahulu di tabel pasien, yaitu klik tambahkan. Kemudian di sini kita akan mulai misalnya dari 100 ya. Kemudian namanya misalnya Fadil. Ini jenis kelamin laki-laki. Alamatnya misalnya Jakarta Timur. Oke, kita akan tambahkan yang kedua dengan ID pasien yang berbeda. Satu-satu. Kemudian misalnya namanya Yuli, kita perempuan, misalnya di Jakarta Barat. Oke, setelah sudah menambahkan pasiennya, kita akan klik kirim. Oke, jika sudah kayak gini berarti dia sudah ke tambahkan ya guys ya. Kemudian saya akan tambahkan 4 lagi, jadi kan 101 berarti 102. Namanya misalnya Bayu, alamatnya misalnya Cengkareng. Kemudian di sini namanya Julia. Ini 103, di sini Julia. Ini perempuan, misalnya Cikarang. Oke, kita akan tambahkan 2 lagi, berarti 103, berarti ini 104. Misalnya namanya Rifki, laki-laki, kemudian Jakarta Pusat. Kemudian di sini misalnya namanya Mutia. Sorry 105, di sini Mutia, misalnya di Karawang. Oke, ketika sudah menambahkan, saya akan tampilkan di sini nih. Ketika sudah, kita akan melakukan hubungan atau relationship. Sebelum itu, kita akan melakukan indeks terlebih dahulu untuk setiap tabel, di mana indeks akan membantu database mengumpulkan tabel dengan lebih efisien. Jadi misalnya tabel administrator nih akan dihubungkan dengan tabel daftar, yang dimana dihubungan itu berdasarkan ID. Nah, indeks ini nanti pada kolom ID ini akan mempercepat proses penggabungan datanya. Oke, jadi kita akan ke pasien terlebih dahulu, lalu ke structure, kemudian yang paling pojok, yang paling atas di ID. Nah, kita akan hubungan dengan ID, ke lainnya, ke indeks, ke oke. Jika sudah ada logo kunci abu-abu, berarti tandanya sudah ya guys. Kemudian pasien sudah, kemudian administrator, ke structure, sini admin, kita indeks, kemudian daftar, ID pasien, dan juga ID admin. Ketika daftar sudah, dokter admin, kemudian ada admin dan juga ID dokter.
kemudian bagian dokter, structure, di dokter ini kita indeks. Oke, sudah. Kemudian ke pasien dokter, dokter, sini kita di dokter, indeks sama di ID pasien. Oke, sudah semua ya. Ketika udah semua, baru kita melakukan desain. Jadi kita ke database tugas nih, di awal-awal kita klik, kemudian paling kanan ada yang namanya designer, kita klik designer. Oke, akan muncul tabelnya. Kita susun dulu sesuai ERD di sini. Dokter, pasien, daftar administrator, dan dokter admin. Berarti di sini administrator itu di sini paling atas ya tadi ya, di sini daftar di sini, pasien di bawah, ini dokter admin, ini dokter, ini pasien dokter. Oke, udah semua. Ketika udah semua, kita save. Bisa namanya tugas saja ya. Oke, ketika udah, kita akan buat relationship. ID tabel pasien dengan tabel daftar, hubungannya itu adalah ID pasien. Jadi ketika pasien daftar, dia akan mendapatkan ID pasien. Jadi ID pasien. Oke. Di sini akan ininya cascade. Jadi ketika nanti kenapa kita cascade, jadi ketika ini datanya dihapus, semuanya akan otomatis kehapus. Oke. Sorry kebalik. Ini di pasien dengan ID pasien. Lalu ID admin, ID daftar dengan ini, tabel daftar dengan tabel daftar adalah hubungan ID admin. Jadi ketika sudah dapetin ID pasien, dia akan dilayani oleh administrator. Ini sama cascade juga. Ketika udah, lalu kemudian administrator ini melayani, kemudian datanya ini akan masukkan ke dokter admin, yaitu hubungannya adalah ID admin dengan ID admin. Oke. Jika sudah, dokter admin ini akan mencari tabel dokter admin ini. Hubungan tabel dokter adalah hubungannya dia akan mencari dokter yang sesuai dengan pasien, keluhan pasien. Hubungannya adalah ID dokter dengan ID dokter. Oke. Kemudian ID dokter, pasiennya
hubungan dengan pasien dokter adalah nanti pasti dokter ini pasien ini akan mencari dokter yang sesuai dengan yang disuruh oleh dokter admin nih, sesuai dengan keluarnya. Ini berarti hubungannya dengan ID dokter. Oke. Kemudian hubungan pasien dokter dengan pasien adalah ID pasien, yang dimana pasien dokter ini berawal dari pasien awal-awal dia sebelum daftar. Ini. Oke, ketika udah bentar. Oke, tadi nge-lag ya. Nih, jadi dibacanya begini. Pasien akan daftar, kemudian dia akan mendapatkan ID pasien, kemudian ID pasien tersebut akan dilayani oleh administrator, oleh admin lah. Kemudian admin ini akan memberikan berkasnya ke dokter admin. Kemudian dokter admin ini akan mencarikan dokter yang sesuai dengan keluhan pasiennya. Kemudian dokter akan memberitahu ke pasien bahwa dia harus ke dokter ini, dia harus datang ke dokter yang sudah diberitahu. Kemudian pasien dokter ini dengan tabel pasien hubungannya adalah tabel pasien ini adalah berawal dari pasien ini, jadi hubungannya di ID pasien. Oke. Ini kita akan cek di di mana di MariaDB apakah tabel kita berhasil atau tidak. Jadi kita buka XMPP-nya lagi. Kita ke shell nih di bawah netstat. Kemudian kita akan MySQL root. Oke. Ketika udah tulisan welcome to MariaDB, kita akan buka yang namanya show databases. Oke, kita akan pilih yang namanya tugas. Tadi kita akan bikin di database tugas. Show tugas ya. Tugas saja. Select tugas. Sorry, lupa. Sintaksnya. Sintak itu use, use. Sintak itu use tugas. Nah, oke. Ketika udah tugas ini, kemudian kita akan melihat tabel yang sudah kita buat tadi dengan cara ini. Kita perbesar dulu deh biar enak. Dan cara select nama pasien, terus jenis kelamin, from pasien. Oke. Nih, tabelnya ini ya. Tadi sesuai dengan Fadil L, P, Yuli P, PUL, Julia P. Oke. Kalau kita mau menampilkan tabel sesuai dengan jenis kelamin aja, misalnya saya akan menampilkan sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, kita akan menggunakan code select nama pasien, jenis pasien, jenis kelamin dari pasien yang dimana jenis kelaminnya ini adalah laki-laki. Oke.
select nama pasien. Sorry ada yang typo guys. Select pasien ini from pasien where astaga, ini Janis Janis, sorry salah itu malah Janis, pantesan type nggak bisa. Jenis oke, berhasil lah. Dan kalau mau P sebaliknya, ini tinggal diganti P aja. Oke, sekian tugas 2 dari saya. Mungkin jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.